Solihin. Kalau seumpama mereka itu boleh memohon kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia, mereka cuma akan melaksanakan dua hal. Apa itu? Sedekah dan menjadi orang soleh. Nggak ada sedekah lalu menjadi istri yang baik, atau sedekah menjadi pejabat yang baik, sedekah menjadi orang yang lain-lainnya dan sebagainya. Tidak, tapi sedekah dan menjadi orang soleh. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka itu menjadi alam barzah, berada di alam barzah, yang paling menguntungkan adalah sedekah dan menjadi orang soleh. Oleh karena saya masih teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abrar, yang mendirikan pondok pesantren Darul Wada'wah, yang salah satu daripada cucu-cucu daripada Haji Hasan ada di tempat kami, dan kami jumlah santri dan santriwatinya sudah 17.000 orang dari mulai MI sampai pasca sarjana. Kenapa saya sebutkan begini? Satu, supaya saya kasih tahu bahwasanya tempat kami sudah penuh, nggak bisa memang murid baru lagi. Satu. Yang kedua, coba lihat bagaimana Habib Hasan nikmatnya sekarang. Beliau sudah meninggal di kuburnya. Setiap saat, setiap waktu, 17.000 santri, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang bertasbih, nggak ada yang bersolawat, kecuali sebelum dicatat dan catatan amal kebaikan mereka dikirim dulu kepada abah saya. Berapa dapatnya? Ini yang harusnya kita cari untuk kita masih hidup. Apa yang bisa kita lakukan, jangan kita katakan saya nggak punya modal hidup seperti fulan-fulan. Nggak, semuanya guys modal Allah Ta'ala. Coba lihat, ada seorang yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah orang paling alim di Baghdad, tapi orang paling kaya juga di Baghdad, yang mendapatkan dua anugerah sekaligus. Di mana beliau ketika hidup, semua ulama di Baghdad yang berjumlah 200 sekian orang, semuanya dari mulai makannya, minumnya, tempat tinggalnya, kendaraannya, dan juga untuk tamunya, semuanya ditanggung oleh beliau. Kali di Sampang ada yang seperti itu. 200 ulama, dari mulai rumahnya, makanannya, untuk tamunya, kendaraannya, semuanya ditanggung oleh beliau setiap tahunnya. Dan beliau sudah pernah menghajikan Nabi SAW sebanyak 1000 kali haji. Sampai suatu waktu yang diantara manakib beliau itu, 1 tahun beliau berjihad fisabilillah, 1 tahun beliau melaksanakan haji. Ketika beliau itu melaksanakan haji, dan beliau menyewa 25 orang pada saat itu untuk menghajikan Nabi SAW, sehingga berangkatlah beliau. Sampai di tengah jalan beliau itu melihat seorang perempuan dengan 3 anak perempuannya yang sedang mencari-cari sesuatu di tempat sampah. Ternyata diperhatikannya, yang diambil-ambilnya itu, yang dikais-kaisnya itu di tempat sampah itu adalah bangkainya kambing. Sehingga kemudian dia sebagai ulama, dia wajib amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga didekati. Wahai perempuan, bukankah kau muslimah? Enggak, iya saya muslim. Engkau tidak tahu kalau saya makan bangkai punya haram? Maka dia jawab, iya, bagi kalian haram, tapi bagiku, aku adalah seorang syarifah, zuriatnya Nabi SAW. Saya ini janda, ditinggal mati 3 orang, anak perempuan, kami 3 hari 3 malam tidak makan. Ini adalah sesuatu yang halal bagiku. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh syarifah tersebut, maka beliau itu terhenyak dan menangis. Kemudian yang sedia kala dibawa itu tadi uangnya, diberikan semuanya. Ini untukmu syarifah, untuk kau hidupi anak-anakmu dengan ini. Subhanallah, dia tak jadi. Bekalnya semua diberikan pada syarifah itu, sementara teman-temannya sudah berangkat. Herannya, ketika sudah teman-temannya itu datang dan semua para hujjaj datang dari Baghdad, sebagaimana disunahkan, setiap ada orang yang pulang haji, kita datang ke rumah masing-masing untuk minta doa. Beliau datang, tapi herannya setiap datang kepada mereka minta doa, mereka juga minta doa. Selalu dia katakan, saya nggak haji. Gimana kau nggak haji? Apa yang saya bertemu dengan kamu? Ada lagi, kamu kan memberikan aku minum. Kalau seumpama sekarang ini, seperti zaman sekarang ini, pasti orang dulu itu mengatakan, saya kan selfie sama kamu gitu loh. Cuma karena nggak ada selfie aja gitu. Semuanya punya bukti, sehingga bingung loh. Saya nggak haji tapi kok dibilang haji. Malam harinya subhanallah, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu heran dengan apa yang kamu hadapi dan kamu temui daripada teman-teman kamu yang kamu ziarah itu? Kan iya Rasulullah, saya tidak haji tapi mereka mengatakan saya haji. Kamu ingat cucuku yang kau bantu? Gal iya, berkat apa yang kamu lakukan kau telah menyenangkan aku. Dan berkat apa yang kamu lakukan sekarang ini, Allah menciptakan malaikat yang dengan bentuk wajahmu dan juga bentuk badanmu yang akan melaksanakan ibadah haji dari sekarang sampai hari kiamat nanti. Berkatnya harta. Kalau nggak ada harta, nggak bisa, nggak punya modal. Gunain kesempatan. Apalagi saat-saat orang yang sangat memerlukan, kita bantu, itu luar biasa. Oleh karenanya,
sodako itu adalah suatu amalan yang paling ajaib. Tapi kalau kita nggak punya harta, gimana kita mau sodako? Tapi tetap, walaupun bagaimanapun orang kaya, besarnya keutamaan yang didapatkan tidak bisa mengalahkan para ulama. Karena apa? Nabi SAW telah bersabda, afdalus sodako rajulun ta'allamal ilma summa 'allama. Sebaik-baik sedekah adalah seseorang yang belajar ilmu kemudian itu mengajarkannya kepada orang lain. Itu paling afdalnya sedekah. Bahkan itu sedekah yang terus-menerus bersambung, dan semoga keduanya ada di dalam Haji Ihsan. Beliau punya harta yang banyak, melimpah berkah, membahagiakan Nabi Muhammad, dan mempunyai keturunan insyaallah yang banyak akan jadi orang alim insyaallah, yang terus akan menjadi jariah untuk Haji Ihsan dan keluarganya. Semoga Haji Ihsan nanti banyak hartanya bisa membeli sebidang tanah, bikin pondok tanpa bantuan orang insyaallah, sehingga anak cucunya bisa menyenangkan Nabi Muhammad dan pondok pesantren itu insyaallah. Dan semoga kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali kita sudah termaksud dalam hati Nabi Muhammad SAW, termasuk yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dengan model yang Allah berikan kepada kita semuanya, dengan masing-masing model yang sama. Semoga kita termasuk yang diingatkan, sehingga kita termasuk orang yang tidak merugi, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan kita termasuk yang mendapatkan modal yang banyak untuk bertemu dengan Allah SWT. Ya Allah, semoga tidak kita keluar tempat ini kecuali kita sudah pastikan dengan berkat apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan sekarang ini daripada kebaikan demi kebaikan seperti yang diniatkan oleh Haji Ihsan dan juga para ulama di depan kita. Jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau sudah pastikan kami semuanya tidak ada yang luput, dan keluarga kami dan semua keturunan kami ya Allah, termasuk hamba-Mu yang paling besar mendapatkan karunia dari dunia ini ya Allah, yaitu hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak modalnya untuk berjumpa dengannya, dan banyak harta bendanya melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.